Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansori, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LVTK UIN Awali Songo, Semarang. Kali ini saya akan menampilkan video P5 dalam tema gaya hidup berkelanjutan. Mari kita lihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sehat kan Bapak tenang artinya kalau sehat kita hari ini tetap akan menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, sebelum kita melanjut ke materi, sebaiknya terlebih dahulu kita akan berdoa. Nanti kalau doa itu akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo, Sandi Kak untuk memimpin doa teman-temannya di kelas. Ya. Mari anak-anak kita terlebih dahulu sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk doa ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Untuk Mas Andi silakan dipimpin bareng-bareng kita baca doa. Ya. Doa mulai.
Siti Nurjihan. Yang terakhir Zainul Anbiya. Alhamdulillah anak-anak hadir semua hari ini ya. Berarti anak-anak hadir semua dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih. Oke, karena ini adalah kegiatan V5 proyeknya ya. Apa itu V5? Itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Program yang merancang ya, yang dirancang oleh Kemendikbud sebagai bagian dari kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila. Ini proyek yang memang yang dibuat oleh Kemendikbud pusat. Nah, kemudian apa tujuannya? Tujuan daripada P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati dan mencari solusi mengenai masalah yang ada di sekitar kita. Ini artinya apa? Kita dibuat untuk disiplin, dituntut disiplin untuk memahami apa dari berbagai ilmu yang mengamati, mencari solusi mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Oke, kemudian kegiatan yang kita bahas hari ini adalah kegiatan kelima ini adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan artinya bukan stuck pada hari, tapi juga kalau bisa berlanjut terus menerusnya. Untuk kegiatan gaya hidup berkelanjutan ini biasanya kita mengenai tentang hidup kita sehari-hari, baik makanan, minuman dan sebagainya. Ini contohnya, ini ada makanan, ada minuman, ini yang berkaitan dalam kehidupan kita sehari yang sering kita konsumsi, termasuk makan, minum. Ada yang kita lihat di sini apakah sehat atau tidaknya nanti kita bahas. Contohnya ini contohnya. Contoh yang tadi ini tentang apa namanya makanan ya dan minuman. Ada minumannya sih? Kerjakan. Menu apa ya yang biasa dimakan? Bayam aja. Oh ya enak itu kalau bayam masuk itu. Oke. Ada antara healthy food dan junk food. Kalau healthy food itu adalah memang makanan kita buat sendiri dan kita tahu ukurannya, sehatnya, bersihnya dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa itu makanan yang kita buat adalah makanan yang sehat. Tetapi kalau yang junk food ini termasuk kita nggak tahu kebersihannya, sehatnya. Ini maka akan terpengaruh pada organ tubuh kita yang kita makan. Nah, ini contoh daripada namanya yang tadi ya bukan healthy food ataupun junk food. Kalau ini contohnya yang kita buat sendiri, makan sendiri, kita tahu sehatannya. Tetapi kita kalau junk food ini contohnya makanan yang kita nggak tahu bersih atau tidaknya, sehat atau tidaknya, seperti gorengan, kemudian yang ada jajan-jajan pinggir jalan, kemudian ada yang namanya sosis segala macam. Ini nggak tahu kita bersihnya, sehat dan sebagainya. Kalau kita buat sendiri, kayak makanan yang kita sajikan ini, yang kita tahu bersihnya, sehatnya, insya Allah kita juga menjadi sehat. Mineral contohnya, ini terus air putih. Air putih itu sangat bagus untuk konsumsi. Jadi banyak minum air putih justru banyak yang sehat. Ya, jangan sampai kurang mineral atau air putihnya. Daging dan telur ini sudah biasa, artinya kita tahu daging dan telur itu termasuk, walaupun telur ini konsumsi manusia itu 1 juta bukan 2 juta, tapi seluruh umat itu tetap mengonsumsi telur dan daging. Supaya apa? Supaya kita sehat. Kita masuk pada profil Pancasila. Supaya kita itu tahu, maka kita harus yang pertama kita menjadi manusia yang memang harus punya takwa yang benar terhadap Tuhannya. Ya, supaya apa? Kita bisa mandiri, kemudian kreatif, bahkan inovatif, dan juga bisa bergotong royong bersama-sama, baik di di sekolahan, di masyarakat, dan di lingkungan. Oke, nah sekarang kita masuk dalam materi inti konsep makanan sehat. Oke, Bapak
dan memastikan kerjanya secara umum. Jenis makanan yang tergolong dalam kelompok makanan yang sehat mengandung berbagai nutrisi syarat makanan yang sehat. Artinya apa? Semua makanan yang kita makan itu kita berupaya untuk menjadi makanan sehat yang mempunyai nutrisi yang baik, gizi yang baik, vitamin yang baik, supaya badan kita juga menjadi baik. Nah, makanan sehat 4 lauk sempurna ini, makan sehat 5 sempurna ini itu bersih, harus bersih pertama, kemudian harus memiliki gizi yang baik, kemudian ada keseimbangan supaya apa? Antara gizi, kemudian nutrisi, protein dan sebagainya, supaya apa? Badan kita akan menjadi sehat dan seimbang. Yang kita bahas tadi tentu semuanya ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Adalah yang pertama, manfaat dari makan sehat itu adalah menjaga kesehatan kulit, gigi dan mata. Kulit, gigi dan mata ini yang pertama. Kemudian menjaga otot, kan? Nah, selanjutnya membantu mendapatkan dan menjaga berat badan yang sehat, memperkuat tulang. Nah, termasuk di sini adalah apa nih? Perkembangan otak. Semua makan itu termasuk mendapatkan apa? Perkembangan yang baik bagi seluruh tubuh kita, masuk otak kita, mendukung dan meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian membantu fungsi sistem pencernaan. Selanjutnya, selain daripada mendukung pertumbuhan yang sehat dan meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian membantu fungsi sistem pencernaan. Semua yang kita konsumsi ini mesti ada yang keluar, nah. Termasuk adalah pengolahan dalam perut kita ini, kalau dia sehat, mesti namanya untuk sistem pencernaan kita juga bagus. Mineral contohnya ini terus air putih. Air putih itu sangat bagus untuk konsumsi. Jadi banyak-banyak minum air putih justru banyak yang sehat. Ya, jangan sampai kurang mineral atau air putihnya. Daging dan telur ini sudah biasa. Artinya kita tahu daging dan telur. Telur itu termasuk, walaupun telur ini konsumsi manusia itu 1 juta bukan 2 juta, tapi seluruh umat itu tetap mengonsumsi telur dan daging supaya apa? Supaya kita sehat. Kalau tadi kita memahami ya, kemudian apa? Pengertian makanan sehat. Nah, sekarang adalah jenisnya. Jenis makanan sehat itu apa saja? Nah, contoh ini. Jenis makanan sehat itu ini contohnya ada sayuran, ada daging dan telur, kemudian buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, vitamin mineral, daging dan telur. Ini termasuk semuanya makanan mesti sehat. Ya. Contohnya apa tentang sayur-sayur ini? Contoh sayur bayam, brokoli dan lain sebagainya. Ini contoh sayur-sayuran, dan itu sehat semua. Kemudian daging ayam. Kalau memang kita punya duit yang banyak bisa beli daging sapi. Kemudian telur mah enak, kita beli di warung murah, dan telur ini punya protein yang bagus, yang bagus, ya. Buah-buahan contohnya ada yang namanya apel, kemudian jeruk, apa lagi nak? Kira-kira mangga, dan sebagainya. Apa lagi? Coba sebutkan. Strawberry, apa lagi? Ada pisang, itu masuk buah-buahan. Itu mesti sehat semua. Kacang-kacangan contoh seperti kacang panjang, terus apa lagi? Kira-kira? Dan tanah, gitu ya. Biji-bijian termasuknya. Semua makanan yang sehat itu nak mesti memiliki kriteria tersendiri untuk makan sehat itu. Apa kriteria dalam makan sehat itu? Tentu dia harus punya atau memiliki gizi yang seimbang, ya. Kemudian nilai gizi yang esensial, vitamin, kemudian mineral, kemudian karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Ini perlu ada keseimbangan supaya apa? Berat badan kita termasuk dalam pola makanan sehat tidak perlu menghilangkan yang namanya makanan disukai ataupun makanan tentu dari program
diet. Artinya kita cukup dengan ini saja kriterianya, punya vitamin, kemudian karbohidrat, protein, serat, dan lain sebagainya, itu sudah cukup untuk kita konsumsi. Pada manfaatnya, kriterianya itu juga punya ciri makanan yang sehat. Ciri-ciri makanan sehat itu apa? Nah, yang pertama ada tinggi serat, tidak mengandung MSG. Apa MSG ini? Contohnya, oh ya betul, ini BC termasuk masa kurangi maksudnya gitu ya. Nah, kemudian mengandung antioksidan yang tinggi, menghindari penggunaan minyak jelantah, termasuk contohnya adalah gorengan, bawang, gitu kan, terus bunting, semua bentuk goreng-gorengan yang mungkin jajan tengah jalan itu, ya. Kemudian memiliki komposisi yang seimbang dan berakar, higienis, tidak banyak melalui proses pengolahan. Artinya di sini punya ciri makanan yang sehat itu yang paling tidak ini, yang ke 6 dan 7 ini. Nah, termasuk higienis itu apa, nak? Oh iya, pintar. Termasuk higienis itu adalah steril ya. Steril itu bersih dari hal-hal kuman dan sebagainya. Oke? Oke, silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya yang sudah Bapak bagikan ya. Oke, dilihat dan dibaca. Nah, Oh, apa lauknya ya? Tempe. oh iya bagus itu. Tempe sama tahu itu banyak proteinnya itu. Oke. Ini Bapak kasih lembar kerja ya untuk menulis bekal yang anak-anak inginkan ya. Silakan untuk dikerjakan dalam konteks 4 sehat 5 sempurna. Ini makanan dan minuman gitu ya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kolom itu, tulis yang ada di dalam kolom itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke? Oke. Untuk kelompok pertama dan kedua. Sudah dikerjakannya? Lembar kerjanya? Ayo, saja sudah belum? Makanan pokok kita apa ya? Oh ya, nasi. Oh ya, pinter itu nasi. Terus? Daunnya pakai apa ya? Tempe. Vitaminnya bagus itu. Terus? Terus, apa lagi? Untuk minumannya apa ya? Air mineral supaya kita sehat. Bagus itu. Air mineral kan lebih sehat ya. Oke. Oke. Itu saja anak-anak. Termasuk ini adalah yang terakhir. Kita selanjutnya akan membuat proyek aksi nyata dalam membuat makanan dan minuman yang sehat yang kita akan buat sendiri, produksi sendiri. Oke? Begitu. Sampai jumpa. Nanti bertemu yang akan datang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah mengumpulkan untuk pembuatan proyek makanan dan minuman sehat ya. Di sini kita ambil untuk pembuatan yang namanya makanan sehat itu kita ambil dari singkong ya. Ini ada singkongnya, termasuk ini singkongnya sudah dikupas. Sehingga kalian nanti artinya potong-potong terbuat keripik. Nah, kenapa Bapak ambil singkong? Karena singkong ini lebih banyak proteinnya ya. Termasuk di sini makanan yang banyak apa? Protein dan karbohidrat. Berarti protein dan karbohidrat termasuk ada di dalam kikim ini ya. Kemudian minum yang sehat termasuk kita buat yang simple tapi sehat. Kita ambil jeruk ya, kita buat jeruk pres ya, dan itu kita bisa minum sendiri kemudian menjadi sehat pada kita. Dan jeruk ini kaya akan mengandung vitamin C. Makanya kita ambil 2 sini saja supaya kita barang kita sehat. Bapak ingin membagi 2 kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama untuk membuat keripik singkong yang enak dan lezat ya. Kemudian yang kedua, ini nanti membuat jeruk pres ya, yang sehat dan manis. Oke? Kita siap untuk melaksanakan eksekusi proyek kita? Siap? Oke, ready. Yuk. Oke. Ini yang dinamakan higienis nak ya, bersih dari kuman-kuman. Terlebih dahulu langkahnya kita harus membersihkan. Oke, kita bersihkan bersama-sama untuk kelompok 1.
Terus singkongnya kita bersihkan. Oke. Yang bersih, yang sebersih-bersihnya supaya tidak ada kuman. Oke. Oke. Buang airnya. Oke, sudah bersih ya. Oke, nanti kita potong-potong. Oke, yuk selanjutnya. Ini proses pemotongan singkong yang nanti akan kita buat makanan ya. Makanan singkong yang sehat. Ayo potong yang halus aja. Oke. Nah, terus saja. Oke. Dah, gantian ayo. Kita buat. Nah, oke. Iya, kita pakai alat ya, kecil-kecil saja, oke? Ya, sudah gantian. Ayo. Kita potong-potong ya. Singkongnya. Oke, sudah cukup. Tuangin. Dah, teman-temannya. Oke. Setelah minyaknya panas, mari kita goreng. Ayo nak. Sebagai seorang perempuan harusnya pinter ini membuat karya yang makanan yang ini. Oke. Udah nak. Udah jangan terlalu banyak. Udah. Oke. Udah dilihat keripiknya. Oke ya. Tinggal kita nunggu matengnya ya. Oke. Kita tunggu. Lihat dibantu nak ya. Jangan pakainya yang matang. Tuh. Kelompok yang kedua membuat jeruk pras ya, yang sehat. Oke. Boleh coba caranya bagaimana? Oke. Terus coba. Terus nak yang begitu banyak. Iya, pinter ini. Cas. Yuk bantu temannya. Sampai kasih. Terus. Nah, tinggal kalau yang sudah airnya habis, tinggal taruh ya gantian. Oke. Nah, dah gantian yang lain satu si Maki. Ayo. Terus. Dah ya, satu lagi sudah nih. Dan kita akan melihat hasilnya bagaimana jeruk prasnya. Nah. Oke. Setelah cara pembuatannya ya. Jeruk pras gitu ya. Udah ya, jadi ya, sehingga tinggal tuangkan di gelas. Coba. Tuangkan di gelas yang sudah disediakan. Buat 2 gelas aja nak. Terus. Dah, cukup lagi. Dah. Terus. Buat 2 gelas saja sebagai sampel ya. Terus, oke, bagi 2 aja. Oke. Itu contoh daripada hasil jeruk pras yang dibuat oleh anak-anak. Coba diangkat. Nah, inilah hasil daripada pembuatan minuman yang sehat, jeruk pras yang manis. Tepuk tangan dong. Inilah hasil daripada kerja anak-anak satu Pulau Benawang yang membuat makanan sehat dan minum sehat. Makanan sehat membuat keripik singkong yang renyah dan sehat. Kemudian yang kedua adalah ini hasil jeruk pras ya. Jeruk pras yang sehat dan menyehatkan. Oke, tepuk tangan. Nah, ini hasil daripada pembuatan proyek P5 daripada anak-anak SD 1 Pulau Benawang kelas 4. Hebat. Yes. Dah. Ini hasil daripada produk Project P5 anak-anak yang membuat makanan dan minum sehat. Makanan dari singkong atau keripik singkong dan minum yang sehat, jeruk pras yang manis. Untuk kelas 4 sehat, hebat.